Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F, kelas K13, Akuntansi Keuangan Menengah, akan mempresentasikan exercise week 3. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Indra Maputra, dengan MPM akhir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan MPM akhir 239. Yang ketiga ada Rayhan Rafif Ramadan dengan MPM akhir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Saneti dengan MPM akhir 315. Yang kelima ada Dea Kansahayu Ramadana dengan MPM akhir 423. Soal E4.9 LO2,3,4,5. Nah, di sini kan disediakan tabel beserta akun-akunnya dan juga nominalnya. Yang kita disuruh mencari yang pertama, laporan laba rugi pada tahun 2022 dengan asumsi 60.000 saham yang beredar. Yang kedua, kita justru mencari laporan laba ditahan pada tahun 2022. Soal A, kita disuruh mencari net income pada tahun 2022. Nah, untuk mencari net income, kita harus pertama menuliskan net sales sebesar 1.200.000 dikurangi dengan COGS sebesar 780.000 menghasilkan gross profit sebesar 420.000. Lalu dikurangi lagi dengan selling expense sebesar 65.000, dikurangi lagi dengan admin expense sebesar 48.000, lalu dikurangi lagi dengan write off of inventory due the obstacle sebesar 480.000 menghasilkan operating income sebesar 227.000. Lalu ditambahkan lagi dengan dividend revenue sebesar 20.000, ditambahkan lagi dengan interest revenue sebesar 7.000, dan dikurangi lagi dengan interest expense sebesar 50.000 menghasilkan income before tax sebesar 204.000. Nah, untuk mencari tax expense ya, tadi kan di soal ditulis sebesar 34%. Jadi, income before tax sebesar 204.000 dikali dengan 34% menghasilkan 69.360. Untuk mencari net income, income before tax sebesar 204.000 dikurangi dengan tax expense sebesar 69.360 menghasilkan 134.640. Itu net income-nya. Nah, kita untuk dicari earnings per shares, itu rumusnya net income dibagi dengan shares outstanding sebesar 60.000. Jadi, 134.640 dibagi 60.000 unit, sebesar menghasilkan 2,24 euro per share-nya. Soal B yaitu menghitung laporan laba ditahan dengan cara menambahkan laporan laba ditahan pada bulan itu ditambah laba atau rugi perusahaan, dikurangi beban depresiasi dan dikurangi cash dividend, lalu menghasilkan laporan laba ditahan pada bulan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 E5.14 LO3. Di sini disajikan statement of financial position Lopez Inc. 31 Desember 2022 dan Januari 1 Januari 2022. Di sini kita disuruh mencari statement of cash flow for the year 2022. Yang pertama ada cash flow of operation. Yang masuk dalam cash flow of operation yang pertama ada net income sebesar 34.000, yang kedua ada akumulasi depreciation peralatan sebesar 6.000, yang ketiga ada akun receivable sebesar 3.000. Nah, ini dikurangi ya. Yang selanjutnya ada akun payable sebesar 5.000. Jadi total cash flow of operation-nya sebesar 42.000. Selanjutnya masuk ke bagian investing. Dikarenakan di data soalnya tadi membeli equipment sebesar 17.000, maka di laporan arus kas ini kas berkurang 17.000 untuk membeli equipment, sehingga total dari cash flow bagian investingnya sebesar 17.000. Dan untuk financingnya sendiri, karena membagikan saham sebesar 20.000, maka di laporan arus kasnya bertambah 20.000. Dan membayar dividen sebesar 13.000, maka di arus kas ini dikurangi 13.000 sehingga menghasilkan total cash flow bagian financingnya sebesar 7.000. Nah, jika diurutkan dari operating, di total cash flow operasi sebesar 42.000, kita kurangi dengan total cash flow investasi sebesar 17.000 dan ditambah dengan total cash flow dari pendanaan sebesar 7.000, maka hasil akhir dari total cash flow ini sebesar 32.000 euro.
Nah, di soal nomor 3, ini kita diminta untuk menyusun laporan posisi keuangan pada perusahaan Montoya SA di tahun 2022. Nah, jadi di sini itu sudah disediakan tabel yang berisi akun-akun seperti aset, liabilitas, dan ekuitas beserta nilai-nilainya. Nah, kemudian kita disuruh untuk membuat laporan posisi keuangan dengan informasi tambahan, yaitu modal saham biasa yang disetujui adalah 400.000 saham dan modal saham preferen yang disetujui adalah 20.000 saham. Nah, asumsikan bahwa piutang dan utang wesel adalah jangka pendek, kecuali dinyatakan lain, dan biaya dan nilai wajar sekuritas perdagangan yang sama. Nah, jadi di sini sudah disajikan jawaban laporan posisi keuangannya untuk perusahaan Montoya SA pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, jadi di sini tuh di laporan posisi keuangan itu aset itu harus sama dengan harus balance dengan ekuitas dan liabilitasnya. Jadi di sini aset itu dibagi menjadi aset jangka panjang dan jangka pendek. Jadi di jangka panjang ini total asetnya itu sebesar 3.152.800 euro dan di jangka pendeknya itu totalnya di 1.352.050 euro. Jadi total asetnya tadi itu ditambah di jangka panjang dan jangka pendek itu ditambah menghasilkan 4.504.850 euro. Kemudian menghitung di ekuitas dan liabilitasnya. Jadi di sini ekuitasnya itu ada share capital, ordinary, dan preference, dan retained earnings. Nah, kan di soal itu retained earnings itu tidak diketahui. Jadi kita menghitung sendiri. Menghitungnya itu dari total aset dikurangi total liabilitas dan dikurangi share capital. Jadi tadi total asetnya kan 4.504.850 euro. Itu dikurangi total liabilitasnya itu 3.440.953 euro dan dikurangi share capital itu sebesar 350.000. Jadi menghasilkan 713.897 euro. Sebenarnya ini harus menghitung liabilitasnya dulu untuk mengetahui retained earnings-nya. Jadi total ekuitasnya itu 1.063.897 euro dan di liabilitas jangka panjangnya itu totalnya ada di 2.365.000 euro dan liabilitas di jangka pendeknya itu ada di 1.775.953 euro. Jadi total liabilitasnya itu tadi ditambah antara jangka panjang dan jangka pendek itu menghasilkan 3.440.953 euro. Jadi total ekuitas dan liabilitasnya itu ditambah menghasilkan 4.504.850 euro. Jadi di sini sudah balance antara aset dan ekuitas dan liabilitas sebesar 4.504.850 euro. Sekian presentasi dari kelompok F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.